berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan senang hatinya. Berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi bayimu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tuhan hadir di bait kudusnya, mencari wajahnya. Berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati
hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, oh, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan senang hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan senang hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah. Yang tak pernah dia tak pernah kehilangan cara. Kau yang mengangkat hidupku dari lembah yang gelap. Anugerah-Mu cukup bagiku. Terima kasih
memasuki tahun yang baru, biarlah berkat Tuhan, rahmat Tuhan selalu baru dalam hidup kita. Yang bersuka cita boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Rindu untuk bersorak-sorai, amin. Sorakan haleluya. Raja dalam hidup kami ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami rindu datang menyembah-Mu, memberikan korban syukur kami, menyatakan penyembahan kami di hadapan-Mu. Terpujilah Engkau ya Bapa. Kami persilakan Bapak Ibu duduk kembali. Kami mau datang di hadirat-Mu ya Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku
selalu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sanggup. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sanggup.
berserah hanya kepadamu ya Tuhan Yesus. Oh ralabagana ralabaya ralabashika ya ralabagana ralabaya ralabaya Yesus. Kami sembah Engkau ya Tuhan. Oh ralabagana ralabaya syaka ralabagana ralabaya ralabala bala 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 bala. Saya undang kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita bersama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Inderia dara bara bara bara, dara dara bara bara bere 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 bara 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 bara. Oh, ria dara dara bara 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 bere bere bere, dara dara bara bere. Haleluya. Tuhan Allah Bapa Surgawi, terima kasih atas segala pemeliharaan-Mu sepanjang 1 minggu yang berlalu. Terima kasih pada hari berhentian ini Tuhan, Engkau kumpulkan kami di hadapan-Mu untuk boleh mempersembahkan pujian, penyembahan dan persembahan kami. Biarlah kiranya Engkau menerima segala persembahan, pujian dan penyembahan yang kami lakukan. Dan biarlah saat ini ya Tuhan kami mau duduk di hadapan tahta kasih karunia-Mu untuk mendapatkan pertolongan pada waktunya. Mari Roh Kudus Kau berbicara kepada setiap hati dan pikiran kami. Engkau yang mengerti segala kebutuhan umat-Mu. Dan biarlah Engkau sendiri ya Tuhan yang menuntun kami masuk ke dalam segala kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap menyambut firman Tuhan bersama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Apa kabarnya 1 minggu ini? Luar biasa, amin. Nah, kalau saudara melihat judul PowerPoint ini, mungkin ada beberapa orang bertanya-tanya, ini judulnya kok enggak rohani? Kok bersihkan? Apaan yang dibersihin? Nah, saudara kita akan lihat di sini. Next. Nah, satu saat saya mendapati dompet saya tebalnya kayak begini. Duduk enggak enak, berjalan pun enggak enak. Jadi kok tebal banget deh. Ada apa ini? Next. Jadi saya perhatikan dan saya buka dompet itu. Rupanya ternyata isinya bukan cuma uang, saudara. Ada struk belanja, ada bond, ada yang macam-macam, kertas-kertas, name card dan sebagainya. Dan itulah isinya. Wah, rupanya isinya lebih banyak sampahnya daripada uangnya. Next. Nah kemudian setelah dibersihkan, setelah semua dihabisin yang bukan penting, jadi setipis ini.
Nah saudara, next, perhatikan. Mari kita baca ayatnya. Dalam Efesus 4, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, pasal yang keempat, ayat 29 sampai dengan 32. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Nah saudara, ternyata ini yang harus dibersihkan. Next. Nah saudara perhatikan, inilah gambaran hati manusia dengan perbandingannya tong sampah yang di sebelah itu. Penuh segala sampah. Nah saya bukan bicara tentang orang yang di luar Tuhan ya, ini orang Kristen. Berkaitan dengan apa? Tahun ini gembala pembina kita di Jakarta memberikan tuntunan apa? Ini tahun berjalan dalam integritas. Amin. Berjalan dalam kemurnian hati. Jadi ada yang harus dibersihkan, terutama hati kita ini. Nah saudara perhatikan, ini yang gambar sebelah kiri. Ini hatinya orang Kristen. Tapi di mana Tuhan di situ? Tidak ada. Mungkin dia melayani, mungkin dia pengerja, mungkin dia jemaat, tapi yang mengisi hatinya itu, perhatikan itu. Ada beberapa simbol binatang-binatang. Ada gambar babi. Nah itu digambarkan sebagai kemalasan. Kemudian ada gambar burung merak, angkuh, sombong. Kemudian ada gambar apa lagi itu? Ular. Kemudian yang lain lagi. Nah saudara perhatikan, kalau hati kita dikuasai seperti ini, ada gambar harimau lagi yang melambangkan apa? Angkara murka, marah. Nah kalau hati kita dikuasai seperti ini, suasana hatinya jadi gelap. Walaupun dia anak Tuhan, walaupun dia orang Kristen. Jadi kemana Tuhan? Kemana otoritas firman Tuhan? Tinggal di luar. Roh Kudus juga tinggal di luar. Dia gak bisa beroperasi. Jadi ingat saudara ya, orang ini masih orang Kristen, masih anak Tuhan, masih mungkin pengerja. Tapi yang menjadi tuan di hatinya itu, yang hidup di tahta itu siapa saudara? Iblis itu. Karena begini saudara, kita harus mengerti kedagingan manusia itu adalah celah untuk iblis itu bekerja. Contoh ya, kalau orang dikuasai kemalasan itu, saking malasnya sampai tidak ada pedulinya. Dia tidak peduli sama pekerjaan Tuhan, tidak peduli sama pelayanan. Nah itu, apalagi kalau orang dikuasai keangkuhan, kesombongan. Wah gayanya jadi lain saudara. Waktu dia masih melayani dengan cara sederhana bisa dia rendah hati. Begitu sudah Tuhan izinkan dipromosikan sedikit, waduh gayanya sudah lain. Nah saudara, makanya hati-hati. Semua kedagingan-kedagingan ini menjadi tempat berpijaknya iblis untuk menguasai hati kita. Nah saudara, apalagi dikuasai kemarahan. Kamu gak tahu ya siapa saya? Loh, ngerinya itu saudara. Seperti itu. Nah kalau semua ini mengisi hati kita, walaupun dia berseru Tuhan, Tuhan, jangan salahkan Tuhan. Kalau satu saat Tuhan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Amin. Next. Nah, saudara perhatikan ini ayat yang tadi kita baca. Next lagi. Nah kemudian setelah hal-hal itu semua dibersihkan, diusir keluar, tinggal di luar sana. Maka lihat, hati yang tadi gelap itu jadi terang. Mata hatinya menjadi terang. Firman Tuhan berkata apa? Mata adalah pelita tubuh. Kalau matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu itu. Nah saudara lihat itu, kembali otoritas firman Tuhan ada di hatinya. Kuasa salib Tuhan Yesus itu ada di hatinya. Dan Roh Kudus diam di hati. Jadi makanya saudara hati-hati. Tidak semua orang Kristen itu anak Tuhan mengerti yang dia doakan. Dia berdoa
supaya Tuhan tinggal dalam hatinya. Nah sekarang bagaimana membuat Tuhan betah tinggal dalam hatinya? Kalau isinya yang seperti itu. Contoh, misalnya saudara diundang ke rumah orang atau disuruh menginap di satu tempat. Tapi kamarnya belum dibersihkan, minta ampun baunya dan joroknya. Bisa saudara tinggal di situ. Demikian juga makanya kenapa firman Tuhan katakan tadi ayat 31. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Sedangkan firman Tuhan berkata, jika ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mendengarkan doaku. Itu baru niat, saudara. Belum terlaksana. Jadi makanya saudara, tahun di mana kita harus berjalan dalam integritas ini, bersihkan kembali hati kita ini. Amin. Dan untuk membersihkan ini saudara, kuasa firman Tuhan dan Roh Kudus. Saat kita datang beribadah, saat kita datang mendengarkan firman Tuhan, itulah sebetulnya saat kita sedang dibersihkan oleh firman Tuhan. Kalau saudara dengar firman, kemudian kena di hati saudara, tandanya Tuhan bekerja. Amin. Tapi kalau saudara dengar firman, kemudian saudara berkata, waduh ini enggak cocok untuk saya, ini cocoknya untuk kawanku itu, cocoknya untuk ini, cocok. Nah itu saudara tidak tepat sasaran. Ibadah pun jadi sia-sia. Amin. Jadi semua itu harus dibuang keluar. Dan memang saudara, untuk menyingkirkan kedagingan itu, perlu bayar harga. Perlu bayar harga dan perlu namanya penyalipan diri sendiri di situ. Izinkan kuasa salib Tuhan Yesus itu bekerja. Nah, contohnya begini ya, saudara doa minta Tuhan jadikan aku rendah hati. Ya saudara diizinkan Tuhan dihina orang. Jadi nggak bisa saudara bilang Tuhan jadikan saya rendah hati, kemudian diimpartasikan, didoakan. Nggak bisa saudara. Tuhan izinkan saudara ketemu orang yang merendahkan saudara. Mungkin saudara datang ke satu tempat tidak disambut, tidak dilayani. Itu Tuhan izinkan. Di situ baru dikikis pelan-pelan. Amin. Ada saudara doa minta Tuhan berikan aku kelemah lembutan dan kesabaran. Tuhan izinkan saudara ketemu dengan orang yang cari gara-gara. Lalu banyak orang Kristen gak ngerti. Tuhan aku minta kesabaran kok ketemunya yang begini sih. Nah itulah jawaban doamu. Sebagian orang berharap begini, oh cari hamba Tuhan dulu ya supaya bisa mendoakan aku. Terima ini kesabaran. Tidak bisa saudara. Itu proses penyalipan daging. Amin. Next. Nah saudara perhatikan itu. Ada dua jenis pertobatan. Ada pertobatan yang sejati. Ada pertobatan yang pura-pura. Nah kalau pertobatan sejati, seperti contohnya pertobatan Daud. Pada waktu dia ditegur oleh Nabi Nathan setelah dia menghampiri Betsheba. Daud tidak lagi memikirkan harga dirinya. Dia merendahkan diri, berpuasa di hadapan Tuhan sehabis-habisnya dan bertobat. Tapi pertobatannya Saul itu pertobatan pura-pura. Nah kalau pertobatan pura-pura dia hanya menyesal aja. Menyesal, kemudian menuntut orang masih bisa menghormati dia. Nah pertobatan seperti ini sudah tidak berdampak sama sekali. Makanya kenapa banyak orang Kristen melewati minggu demi minggu, tahun demi tahun. Berapa kali dia ikut perjamuan kudus, berapa kali dia ikut Paskah. Minta ampun di hadapan Tuhan, tapi ya balik lagi ke kehidupan lamanya. Ya kan enggak bertobat yang seperti itu. Ya orang bisa mendramatisir, menangis sampai ya sejadi-jadinya. Bahkan mungkin ya berbagai gerakan dia bisa lakukan itu. Tapi Tuhan yang paling melihat isi hati kita. Amin. Saudara, yang paling tahu betul isi hati kita itu hanya kita sendiri dan Tuhan. Amin. Suami kita tidak tahu, istri kita tidak tahu, anak-anak kita juga tidak tahu. Gembala saudara juga tidak tahu. Yang paling tahu itu kita dan Tuhan sendiri. Makanya di situ saudara, kita harus berurusan dengan Tuhan secara pribadi. Kalau mau dibersihkan itu. Lebih baik kita dibersihkan oleh Tuhan sekarang pada waktu masih di bumi. Daripada dibiarin terus sama Tuhan. Sampai di hadapan Tuhan satu saat Tuhan bilang apa? Aku tidak pernah mengenal kamu. Dan kita berkata, hah Tuhan kau gak tahu apa?
aku kan ikut ini, aku melayani ini. Aku tidak pernah mengenal kamu. Ya, tapi kan aku menyebut engkau Tuhan. Iya, seperti gambar tadi saudara. Tapi yang tinggal di hatimu bukan aku. Kesombonganmu yang menguasai. Kemarahanmu yang menguasai. Kelicikanmu. Niat jahatmu. Jadi di mana tempatku di hatimu? Tidak ada. Kau menyebut aku Tuhan. Tapi tidak pernah kau biarkan aku memerintah di hatimu. Habislah kita. Kalau sudah seperti itu saudara. Mau bilang apapun, gak ada artinya. Selesai. Next. Nah saudara, makanya milikilah hati yang bersih. Hati yang selalu disucikan, diperbarui oleh Tuhan sedemikian rupa setiap waktu. Next. Nah saudara, caranya gimana untuk kita dibersihkan? Milikilah waktu bersaat teduh di hadapan Tuhan. Yang namanya waktu saat teduh, waktu doa pribadi saudara. Kalau tidak diadakan, tidak pernah ada. Amin. Kalau tidak diusahakan, tidak pernah ada. Nah karena saat itu saudara, kita di hadapan Tuhan hanya memuji, menyembah Tuhan, tidak usah minta apa-apa. Kita hanya berkata, Tuhan selidiki aku, kenalilah segala jalan-jalanku. Ingatkan aku Tuhan kalau aku salah. Nah, dalam saudara bersaat teduh seperti itu, kemudian Tuhan ingatkan, tadi kau cakap kotor. Tadi marahmu itu sampai pintu rumah orang pun kau tendang. Tadi kau berkata kasar sama orang tuamu. Nah saat itu kita berkata, oh Tuhan, benar aku sudah berdosa. Saudara, Daud itu sebetulnya tidak pantas diampuni. Pada waktu kasus dia menghampiri Batsyeba, itu ngeri dosanya. Makanya kenapa Nabi Nathan berkata sama Daud, kenapa engkau menghina aku dengan mengambil istri sesamamu? Apa yang kurang yang tidak kukasih sama kamu? Itu sudah pembunuhan berencana, saudara. Dan merebut istri orang. Nah tapi rahasianya, kenapa Daud diampuni? Karena waktu Daud ditegur, langsung dia bersujud, ya Tuhan, aku berdosa. Saudara, secepat itu Daud mengaku. Secepat itu perkataan Tuhan datang lewat Nabi Nathan. Tuhan menjauhkan dosamu daripadamu dan engkau tidak akan mati. Jadi saudara, orang cepat diampuni atau lambat diampuni itu tergantung dirinya sendiri. Nah saudara saat teduh Tuhan ingatkan, ya tadi kamu berdosa ini loh. Tadi kamu bohong kan. Kalau kita kayak Adam, ya tapi kan Tuhan aku bohong ada faktornya. Tapi kan Tuhan aku nendang pintu orang ada faktornya. Ya bukan salahku sendiri. Nah saudara kalau banyak dalih, banyak alasan kayak begitu. Waduh susah lah. Tuhan pun gak mau mengampuni cepat itu. Wah ini anak banyak alasan. Sebetulnya Adam dan Hawa, waktu Tuhan tegur, kalau mereka langsung ya Tuhan kami bersalah. Saya yakin tidak diusir dari Taman Eden. Amin. Tapi karena selalu cari kambing hitam, ular ini, perempuan ini, ya sudahlah saudara, habis. Nah berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang punya anak kecil di rumah? Coba angkat tangan. Nah kalau anak kita melakukan kesalahan, kita tanya, adik melakukan ini ya? Tadi adik ambil uang mama kan? Enggak bilang-bilang. Lalu dia bilang, iya ma, saya bersalah. Aku bukan niat mencuri, tapi ya aku salah. Cepat enggak diampuni? Cepat diampuni. Tapi kalau mana ada ambil. Namanya mama punya CCTV. Wah saudara, yang kayak begini perlu dihajar dulu nih. Nah, ya kadang orang begitu juga sudah di hadapan Tuhan. Sampai Tuhan perlu menghajar dulu, baru kapok. Dan Tuhan ampuni. Nah, baru seperti itu. Nah jadi makanya saudara, pagi ini tidak kebetulan kalau Bapak Ibu Saudara duduk di tempat ini. Siapkan hati dan hidup kita dibersihkan oleh Tuhan. Amin. Next. Nah saudara, kalau hati sudah bersih, niat hati juga dibersihkan sama Tuhan. Kita dengan Tuhan itu lancar aja saudara, doa itu. Amin. Nah saudara lihat di sini ya. Berjalan dalam integritas itu kemurnian hati. Yang namanya integritas itu pertama gini. Saudara melakukan pekerjaan saudara. Baik dilihat ataupun tidak dilihat orang.
tetap melakukan yang benar. Misalnya ya, kita kerja di tempat pekerjaan. Baik ada pengawas ataupun tidak ada pengawas. Baik ada CCTV maupun tidak ada, kita tetap lakukan yang terbaik. Itu integritas. Do your best. Amin. Yang kedua, integritas itu sesuai di hati dan perkataan. Jadi enggak ada bermanis-manis mulut, memuji setinggi langit, nah itu enggak ada. Ya apa adanya aja. Karena Tuhan lihat yang dalam hati benar-benar. Amin. Nah itu. Jadi makanya saudara, orang-orang seperti inilah yang nanti akan menjadi kekasih-kekasih Tuhan. Karena Tuhan lihat kemurnian hati. Itu makanya kenapa saudara, sampai Raja Daud, Tuhan katakan begini, a man after my own heart, orang yang sesuai dengan hatiku. Kalau bahasa gaul sekarang ya, Tuhan bilang gini, ini Daud ini gue banget ini. Nah, sering gitu kan anak muda kan, pokoknya dia gue banget tuh, maksudnya ngerti lah dia isi hati gue gimana, ngerti dia kemauan gue kayak mana. Nah Tuhan bilang gitu saudara, Daud gue banget nih. Nah saudara mau gak dibilang Tuhan seperti itu, pokoknya Bapak ini gue banget nih. Ya kenapa? Apa yang di hatinya cocok sama kehendak Tuhan. Itulah integritas saudara. Nah makanya di zaman yang bengkok ini, di zaman penuh kepalsuan, Tuhan cari orang-orang seperti ini. Supaya apa? Saudara, memang ini masa yang sulit, masa pandemi ini. Banyak usaha, banyak sektor usaha terpukul. Tapi Tuhan tidak kurang cara untuk bisa memberkati kita. Amin. Sedangkan di tanah Mesir waktu tulah melanda, ada tanah Goshen. Di mana Tuhan khususkan untuk bangsa Israel dilindungi, diberkati, dipelihara. Itu juga yang Tuhan akan lakukan buat kita. Terdampak kena pandemi, semua juga kena. Tapi ada pembedaan untuk orang-orang yang tulus hati di hadapan Tuhan. Amin. Nah biarlah saudara, firman Tuhan yang mungkin singkat ini boleh sekali lagi menyadarkan hati kita. Betapa Tuhan melihat hati kita bagaimana di hadapan Tuhan. Pertama, kalau saudara dibersihkan oleh firman Tuhan, ditegur, langsung katakan, ya Tuhan aku bersalah. Ya Tuhan aku berdosa. Semakin kita mencari kambing hitam, semakin kita mencari banyak alasan, semakin lambat pengampunan itu turun. Semakin kita cepat mengaku dosa, semakin cepat Tuhan mengampuni dan semakin cepat pemulihan juga terjadi. Amin. Nah mari kita masuk dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu Tuhan, untuk segala pemeliharaanmu dan untuk kasih karunia yang telah Engkau berikan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala firman yang kami terima. Biar Roh Kudus Kau memeteraikan firman ini di dalam hati dan pikiran kami. Dan biarlah firman-Mu Tuhan jatuh ke tanah hati yang subur bagi umat-Mu. Roh Kudus Engkau yang membajak setiap tanah hati kami. Sebab menjadi tanah hati yang subur untuk firman-Mu itu bisa bertumbuh. Bahkan menghasilkan buah-buah yang manis dalam kehidupan kami. 30, 60 bahkan 100 kali lipat. Saat ini ya Tuhan kami berdoa ya Bapa. Dalam doa syafaat kami untuk para pemimpin bangsa ini Tuhan. Mulai dari Bapak Presiden kami dan juga Bapak Wakil Presiden, segenap staf menteri dan semua aparat pemerintahan dari yang tertinggi sampai yang terendah. Juga kami berdoa Tuhan untuk Bapak Pendeta Gembala Pembina kami ya Tuhan Yesus. Dan juga untuk Gembala kami di tempat ini Pak Arman. Biarlah Engkau sendiri memberkati Tuhan juga semua pengerja. Berkati dengan berlimpah-limpah kasih karunia-Mu. Menyertai dan memberkati setiap para pemimpin kami. Bapak pemimpin di bangsa ini maupun pemimpin-pemimpin di gereja ini. Kasih karunia-Mu menyertai mereka. Dan biarlah berkat-Mu atas semua umat-Mu ya Tuhan. Mereka yang bersekolah, mereka yang kuliah. Walaupun masih dalam masa online, Engkau sendiri memberikan semangat yang baru. Engkau memberi kesukaan ya Tuhan. Mereka yang bekerja, mereka yang terdampak oleh karena pandemi ini. Engkau berkati Tuhan dengan cara-Mu yang ajaib. Karena kami percaya ada pembedaan bagi orang-orang yang berharap dan percaya kepada-Mu. Ada kasih karunia yang berlimpah-limpah yang menyertai kehidupan kami orang-orang yang berharap padamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kalau sebentar ya Bapa kami akan berpisah satu dengan yang lainnya. Ulurkan tanganmu dan kami siap menerima berkat-Mu. Mari sedang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sama-sama bangkit berdiri. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Angkat kedua belah tanganmu dan terimalah segala berkat Tuhan. Kiranya segala berkat kasih karunia dari Allah Bapa kita dan kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus serta penyertaan
penyertaan kuasa Roh Kudus menyertai kita mulai dari hari ini hingga Maranatha Tuhan Yesus datang kembali kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah engkau di perjalananmu, diberkatilah bakulmu, adonanmu dan rumahmu. Diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita yang percaya bersama-sama kita katakan amin.